saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Selvina Klebinaro, biasa disapa Novi. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Flores Ende. Keberadaan saya sekarang di SMP Negeri Hangalande, yakni untuk mewawancarai guru-guru di sini terkait bimbingan konseling guna untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling. Baik, yang pertama-tama perkenalkan, saya Selvina Klebinaro, merupakan mahasiswi program studi pendidikan biologi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, jadi yang pertama saya ingin menanyakan soal biodata Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama lengkap saya Zakarias Wangge. Saya mengajar di SMP Negeri Hangalande kurang lebih 7 tahun dan mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris. Di samping itu juga sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Baik, terima kasih Pak Guru. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah pada saat pertama kali menjabat sebagai guru, apakah Pak Guru mengalami rasa grogi atau ketakutan? Ya, baik. Jadi sebagai manusia biasa pasti pertama pasti kita merasa gugup atau grogi, itu sudah pasti. Tetapi kalau sudah kelamaan sudah 2-3 kali, maka sudah tidak merasa grogi lagi, sudah menjadi biasa. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah menjadi guru merupakan cita-cita Bapak dari kecil? Ya, itu menjadi cita-cita saya dari kecil karena menurut saya menjadi guru itu adalah suatu hal yang baik, karena kita bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak supaya menjadi baik masa depannya. Lalu yang berikut, apa alasan Bapak memilih juga untuk rangkap juga sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah? Ya, karena saya rasa bahwa perlu kita membimbing siswa ketika sebelum belajar. Mereka harus tahu pribadi mereka sendiri, tujuan mereka datang ke sekolah, agar mereka itu lebih terarah dalam belajar dan punya semangat belajar. Lalu mungkin selama menjadi guru BK ada hal-hal yang tidak menyenangkan? Baik, itu memang pernah ada pengalaman waktu menjadi guru BK atau di samping menjadi guru mapel, rangka menjadi guru BK, ada hal yang tidak kita ingini atau tidak kita senang. Yang pertama itu mungkin ketika kita menegur siswa atau memberi peringatan, mereka tidak mengindahkan atau tidak mengikuti itu sudah pasti kita merasa tidak enak juga, merasa jengkel dan emosi juga. Baik, tadi kan yang tidak menyenangkan, lalu apa mungkin ada hal yang menyenangkan atau yang paling berkesan selama Pak Guru menjadi guru BK? Ada hal yang paling menyenangkan itu ketika kita bersama-sama dengan siswa, kita memberikan pengarahan, memberikan motivasi kepada mereka, mereka mengikuti, dan mereka juga saling sharing pengalaman atau masalah yang mereka hadapi selama mereka belajar di sekolah ini. Lalu apakah menjadi guru BK sekaligus rangkap guru mata pelajaran itu adakah hal yang sulit Pak Guru? Ya, ada hal yang sulit karena ketika kita belajar atau mengajar guru mata pelajaran, di samping itu kita juga harus merangkap menjadi guru BK atau bimbingan konseling, karena kita harus membimbing siswa itu, mengarahkan mereka
agar mereka itu selalu baik dan selalu mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Lalu yang berikutnya, apakah pernah ada siswa yang bercerita tentang masalahnya? Ya, itu pernah. Ada siswa yang sering terjadi masalah, mungkin di sekolah ataupun di rumah, pernah bercerita tentang masalah pribadinya di rumah, mungkin karena tinggal dengan orang atau keluarga di rumah, karena sering datang terlambat, maka ditanya kenapa datang terlambat. Sering mereka mengatakan bahwa karena banyak pekerjaan di rumah, ketika bangun tidur harus beres rumah, pekerjaan sehari di rumah, baru ke sekolah, makanya terlambat. Lalu yang berikutnya, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat membantu atau mencoba mengatasi masalah dari peserta didik tersebut? Ya, pernah ada kesulitan ketika kita mau membantu siswa tersebut yang mengalami masalah. Ada siswa yang tidak mengatakan yang sejujurnya atau takut dengan keluarga yang mereka tinggal, tidak terbuka tentang masalah yang dihadapi. Maka kita mengalami kesulitan untuk mencari atau mengatasi solusi masalah tersebut. Lalu yang berikut, menurut Bapak seberapa pentingnya adanya bimbingan konseling bagi siswa khususnya di SMP Negeri Hanlandi? Kalau menurut saya penting sekali karena guru BK atau bimbingan konseling itu sangat penting karena dia bisa membimbing sekaligus mengarahkan siswa itu tentang tujuan dari belajar atau menuntut ilmu di sekolah ini. Maka kita perlu membimbing dan mengarahkan mereka harus tahu bahwa pribadi mereka sendiri, lingkungan sekolah, keluarga, dan guru-guru yang ada di sekolah ini. Lalu yang berikutnya, apakah bimbingan konseling di sekolah itu sudah memenuhi fungsinya sebagaimana mestinya? Ya, kalau di sekolah ini karena yang menjadi basic dari guru BK itu belum ada, maka saya selaku rangkap sebagai guru BK, karena basic saya guru mapel, maka saya juga mengakui bahwa banyak kekurangan dan belum berfungsi secara efektif. Lalu yang terakhir Pak Guru, mungkin ada satu tips dari Pak Guru untuk saya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, baik. Kalau saya untuk menjadi orang yang sukses atau motivasi, kata-kata motivasi saya itu kita harus belajar dan terus belajar dan tetap semangat dan membuka diri ketika ada saran, masukan, kritik, kita harus terima dengan lapang dada. Dan biasanya ketika kita awali atau permulaan itu biasa kita mengalami kesulitan, tapi kalau sudah lama-lama pasti sudah menjadi terbiasa. Baik, saya kira hanya itu saja yang bisa saya tanyakan Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Guru. Sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Selvina Kejimaro, Sektor Mufi. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan biologi dari Universitas Flores. Jadi di sini saya mewawancara Bapak terkait dengan bimbingan konseling. Ini nilai juga untuk pemberian konseling. Langsung saja yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak bisa dijelaskan. Kemarin satu menemukan satu saya itu di sekolah ini sebagai guru dan mata pelajaran yang dia adalah Guru, lalu yang berikutnya saya bertanya, kira-kira sudah berapa lama Pak Guru menjabat sebagai guru di sini sekaligus sebagai wali kelas? Nah, kalau misalkan saya di sini kita mendapatkan tahun dari 2015 sampai dengan sekarang. Dan juga untuk mendapat sebagai wali kelas juga saya dari masuk sampai sekarang juga masih ada sebagai wali kelas. Lalu yang berikut yang saya tanyakan adalah, apakah ada hambatan atau kendala selama Bapak menjabat sebagai wali kelas?
kalau hambatan tentu ada berbagai proses perjalanan yang 8 tahun itu. Paling pertama mungkin pelajaran pagi aku masih dulu yang tidak berbeda. Jadi cuma kendala itu tapi sudah Lalu mungkin ada solusi atau cara dalam mengatasi masalah tersebut. kalau solusinya untuk mengatasi masalah itu paling pertama ya, mencari tahu dari teman yang kita salah. Setelah mencari tahu pertama, saya juga mencari tahu dari media sosial. Ini itu apa pendapat Bapak mengenai layanan bimbingan dan konseling? Cara menjadi itu sangat penting buat siswa. Kenapa? Supaya siswa jangan memilih atau jangan melakukan hal yang salah, agar mereka bisa mengetahui rel atau aturan. Lalu apakah layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini sudah berjalan sesuai dengan fungsi? Kalau sesuai dengan fungsi, salah satu mungkin belum yang sama. Guru bimbing konseling yang itu tidak ada dalam materi itu sebetulnya ada. Hanya cara kalau misalnya ada siswa keliru dalam itu, tetapi ada teman-teman mereka saya dan teman-teman juga memberikan pendidikan. Menurut Bapak, mungkin Bapak bisa berikan alasan mengapa bimbingan dan layanan konseling itu sangat penting untuk siswa dan lain. Bagi saya bimbingan konseling karena supaya siswa jangan salah. Sehingga ketika mereka berbuat salah, kita langsung koreksi cara kembali lagi dan seperti Pak Guru, lalu ada dua pertanyaan untuk tiga yang dari satu di sini dari sekitar adik. Pertanyaan pertama, apakah adik pernah mengalami masalah lalu diceritakan kepada guru wali kelas atau juga dengan bimbingan dan konseling? Ya, kami pernah mengalami masalah dan kami menceritakan kepada guru wali kelas kami. Menurut adik-adik, apakah penting ada guru BK di sekolah ini? Setuju. Terima kasih. Lalu Pak Guru, yang pertanyaan terakhir. Jadi di sini saya sedikit meminta satu tips dari Pak Guru untuk kami terkait bagaimana sih Pak terkait mencari sukses. baik. Kalau saya pribadi itu ya mungkin pertama kalau mahasiswa mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kalau mengikuti aturan yang ada di sekolah, ya belajar yang rajin, sampai itu dia aktif. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a